Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kania Dewi Kurniawati, peserta Latsar Angkatan 47. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit memaparkan tentang komitmen mutu. Komitmen mutu terdiri dari dua kata, yakni komitmen dan mutu. Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi daripada kepentingan pribadi. Sedangkan mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Dengan demikian, komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Sebagai seorang ASN, penting untuk memahami komitmen mutu. Hal ini berkaitan dengan fungsi ASN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Fungsi utama ASN yaitu 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mewujudkan komitmen mutu yang tinggi diperlukan nilai-nilai dasar komitmen mutu, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Selain itu, orientasi mutu lainnya yang wajib dimiliki oleh ASN yang pertama, komitmen pada kepuasan customers. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Penting untuk seorang ASN melakukan inovasi dalam setiap pekerjaannya mengikuti zaman dan keadaan di sekitarnya. Cara berinovasi dapat dilakukan pertama melalui penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 2. Pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. 3. Duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Terakhir, dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Jika sebelumnya orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik. Sebelumnya cara kerja ABS, rutinitas, dan asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Sebelumnya sikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Sebelumnya, cara kerja individualis dan egosentris, bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan. Menjadi cara kerja tim kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Aktualisasi dasar-dasar nilai komitmen mutu dalam bekerja sebagai seorang guru dapat diwujudkan dengan melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Sebagai seorang guru dapat memilih strategi, metode, media pembelajaran yang sesuai untuk siswa belajar. Terlebih pada saat belajar dari rumah, pemilihan metode, media, dan strategi sangatlah penting untuk mempermudah siswa belajar dan memahami materi pembelajaran. Inovasi, seorang guru harus melakukan inovasi, memahami teknologi informasi yang terus berkembang untuk membantu meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar. Sebagai seorang guru, penting untuk mencari informasi baru dan menambah pengetahuan melalui membaca buku atau
melalui berbagai pelatihan yang diberikan. Kesimpulannya adalah, pertama, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. 2. Orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. 3. Orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. 4. Fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. 5. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 6. Setiap aparatur mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan bernegara dalam menghadapi globalisasi, khususnya megatrend Asia. Demikian paparan saya. Terima kasih.